Halo smart people, welcome back to Setelah Terbit Remaja. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke guys, kali ini topik yang bakal kita bicarain adalah bilingual. Ada yang tahu bilingual gak? Apa sih bilingual itu? Jadi bilingual itu adalah sebuah program di mana sekolah memfasilitasi siswa-siswinya untuk mengembangkan kebahasaan mereka, guys. Nah, di sini di SMAP itu bilingualnya udah memfasilitasi siswanya banget gitu. Soalnya contohnya ada banyak banget pengalaman yang bikin kita bisa ngembangin kebahasaan kita. Di antaranya apa sih Kak? Apa sih Ja? Ya, di antaranya yang kemarin itu aku ke Pare kan sama kamu. Terus Nas apa? Nasnya juga punya. Apa tuh Nas? Kita bakal nge-tour guide seseorang nih. Lebih tepatnya bukan orang Indonesia. Ini seru banget gak sih pastinya? Langsung ya, prakteknya sama orang luar negeri. Keren banget semua people. Jadi kita bisa menumbuhkan speaking kita di berbagai bahasa gitu, terutama Arab sama Inggris ya kan? Kita langsung aja tanya-tanya, gimana sih pengalaman kemarin pas di Pare? Seru banget. Tapi awalnya tuh rada deg-degan gitu ya. Soalnya Kenapa deg-degan tuh? kan pertama kali gitu sama missnya juga baru kan ketemunya, tapi emang bener-bener miss sama masternya itu pada kucup banget. Iya tau dulu aku sebenarnya iri banget. Oh, aku iya ya, sebenarnya pengen banget ke Pare, tapi cuman waktu itu ada apa ya? Trouble dikit Iya, ya. trouble pribadi gitu, jadi gak bisa di something lagi. Ya walaupun kayak gitu, tapi Nasya ini udah pernah talk langsung sama orang dari Australia ya nggak kalau nggak salah, dari mahasiswa dari Queensland, dan kalian harus tahu kalau Nasya ini adalah kapten bilingual di sekolah kita. Asik banget mas. Oke, lanjutin kita talk ke Parenya. Oke, kalau misalkan tadi kan kamu bilang awalnya tuh deg-degan gitu ya. Ya, Gimana kalau misalkan pas udah mulai belajarnya gimana tuh? cara pembelajarannya itu kan emang pakai teknik apa ya, kayak ice breaking di setiap waktunya gitu. Tapi itu termasuk ilmunya juga gitu, kayak lagu-lagu Inggris. Jadi gitu, happy gitu. Iya, seru banget pokoknya. Ada yang paling disuka gak misalkan dari tutornya atau misalkan cara belajar? Aku suka banget yang pas malamnya Apa language tuh? contest. Itu Apa tuh language contest? Itu kayak main-main sih, tapi emang ngelibatin Inggrisnya juga gitu. Gara suka language-nya apa suka tutornya ya? Ya intinya kita di sana tuh belajar nggak monoton gitu guys. Jadi kita bener-bener sama tutornya tuh nyatu banget makanya Zara. Jadi kita sama tutornya, sama tutornya kita santai dan kita belajarnya juga nggak terlalu yang ditekan banget. Enjoy, terus ngobrolin hal-hal yang random, tapi ya pakai bahasa. Di sana tuh mereka menyelipkan bahasa-bahasa yang keseharian gitu. Jadi kita tuh udah biasa aja ngomong pakai bahasa gitu, kayak gitu. Kadang kalau kita juga jajan gitu ya di pinggir jalan gitu, kalau kita awalnya memakai bahasa Inggris gitu, ya pasti mang-mangnya juga ikutan kan gitu ya. Kayak seru banget ya, bisa berbaur juga dengan warga-warganya, Jadi emang gitu, keren banget. Emang warga-warga di sana juga emang udah kayak ikutan join buat ngembangin Inggrisnya juga gitu loh. Bagus banget ya buat kalian yang masih perlu belajar dan mengembangkan gitu, bisa ke Pare ya kan, kampung Inggris. Oke. Nah, kalau misalkan itu dari apa sih tutornya ya, dari cara belajarnya. Kalau misalkan dari kayak outing class-nya atau misalkan kesehariannya di sana gimana sih? Katanya kalau gak salah denger-denger di sana kendaraannya sepeda ya? Ya, sepeda dan
Maaf banget. Lucu banget sih. Aku lihat bener-bener lihat di online ya. Mereka oh my god itu lucu banget. Status ya. Iya, status. Tapi guys, fun fact-nya Zahra gak bisa main sepeda di sana. Jadi dia tuh Aku ngeliat dia dipuji sama siapa sih? sama banyak. Dia tuh kayak Ganti-ganti. ke orang-orang tuh gini. Emang aku ada ada yang beban mau di sana. iya, ada yang mau bonceng aku gak kayak gitu. Tapi dari sana kita jadi lebih Ya, akrab gak sih? banget, Jadi banget. lebih antara kelas 11 sama kan di sana 2 angkatan gitu ya guys. Jadi kayak kelas 11 pun boleh Iya. ikut gitu. Jadi Zahra tuh kayak ada yang bisa bawa aku gak gitu. Tapi dari sana kita jadi bisa lebih dekat sama kelas 11-nya. Jadi kayak nggak ada kakak kelas Ya, adik kelas ya. gitu. Jadi kayak Kayak seangkatan aja. seangkatan aja kayak Berarti gitu. nggak ada senioritas gitu. Enggak ada banget. Udah hapus itu. Dia tuh kalau misalkan teman-temannya sepedaan yuk dia yang paling lesu kayak ya sepedaan. Iya, soalnya emang Nggak bisa pegel ya Allah. Pegel banget. Kasihan yang bawa sepedanya. Iya, Oke. Lanjut. Pasti seru banget sih. Iya, terus berawal dari aktivitas pagi tuh kita tahajud ya. ya Ada missnya tuh namanya Miss Astuti. Halo Miss, semoga Miss nonton ya. nanti kita tag aja gak sih di ontelnya. Biar iya. nonton. Jadi buat kalian yang mau informasi lebih lanjut ada di nanti. Jadi Iya. endorse. Jadi pagi-pagi tuh kita bangun jam 3:30 ya. Ya. Soalnya subuhnya tuh jam 4:30 kan. Nah, terus dilanjut tahajud. Tapi kadang ada yang susah banget bangunnya. Iya, susah banget. Oh iya, katanya coba ceritain si Iki dong. Seru banget. Dia bisa masak ya, Iki. Oh. Jadi gini guys, kita tuh punya teman satu namanya Rifki. Halo Rifki, kamu kesebut di sini. Nonton. Biar supaya nanti suatu saat nanti sih kapan-kapan kita undang kamu ke Iya ya, nanti kita undang teman-teman Iya. kita yang lebih random, lebih receh daripada kita. Jadi Rizky tuh gimana? Emang ada apa dengan Rizky? Soalnya aku ngelihat dia tuh suka masak-masak gitu. Emang bener ya dia masak-masak? Iya, dia masuk. Jadi gini guys ceritanya kan asrama kita tuh emang khusus dibuat buat kita belajar aja ya. Jadi keadaannya tuh ya kita belajar di sana. Nah untuk dapur masak tuh kita nggak dibuka, maksudnya kayak nggak ada gitu fasilitas buat masak. Lah tiba-tiba sih Tapi kita ada satu murid tuh yang selalu minta Miss dispenser, Miss dispenser. Si Iki pasti. Iya dia. Terus tutornya tuh kayak gini, kamu bikin dispenser, mau dispenser mau ngapain katanya. Terus Buat apa sih ya? buat apa gitu. Terus si Ikinya bilang buat bikin kopi. Katanya gitu, Bisa. bikin kopi, masak mie katanya gitu. Terus kan tutornya jadi nanya-nanya gitu kan, Cina. Kok mau sih, maksudnya kayak kok kamu tertarik banget sih sama masak-masak? Terus dia bilang ya emang saya suka, Cina kayak Oh iya gitu. Iya Misinya juga baik, Dia juga nyediain. waktu ngeliwet kan dia kan. Iya, masaknya dia di sini enak masak banget. mulu. Kayaknya emang hobi gak sih? Tapi bagus anak cowok bisa masak. Bener banget. Jarang banget. Jarang cowok tuh bisa masak. Terus katanya Rifki tuh orangnya apa ya? Jujur banget. Terus kayak dia tuh to the Maaf ya, Ki, point banget. digibahin. Ih, kita muji loh Ki. Ya. Kata Tapi- tutor kita ya yang di sana katanya baru kali ini ketemu sama orang kayak Iki katanya gitu. Jujurnya bener-bener sumpah baik banget Sangat sih. Ki, diligent. Masya Allah. Iki. Iya di era sekarang yang lagi booming-boomingnya gak enakan gitu. bener-bener. Dia mematahkan teori itu guys. Dan emang dia yang paling cair ya. Iya, benar. Bener-bener. Nyairin suasana bisa, dia mah jujur-jujuran juga udah keahliannya mungkin. Inggrisnya juga gujuk. Dia paling semangat sih di sana. Banget. Oh iya, Suka dikasih pupuk tolong terus. diajarin juga dong gitu Apa? ice breaking yang di Pare. Tongue twister. Gila sih Tang Twister kamu. Aku Keren juga tuh, aku iri ya, aku iri karena nggak kesana, iri banget. Suatu saat pasti kamu bisa Nas ya. Iya, tenang aja. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan ke Pare tuh terbuka buat umum kok, guys. Jadi gak cuma dari sekolah gitu. Kalau misalkan mau pribadi juga bisa. Contohnya Nasya kan Nasya pasti habis dari pesantren mah iya, benar. pasti banyak ya kan waktu-waktu liburnya. Jadi kamu juga bisa sendirian kan emang Iya, planning juga kan Ya kamu. emang plannya aku juga mau ke Pare nih tuh. Cuman aku kayak masih bingung gitu kayak harus gimana nih awalnya gitu loh. Jadi oke, baru planning aja. Tapi doain aja ya guys, semoga Iya. aku bisa ke sana. Amin.
Terus Contohin dong dia tang twister, salah satu tang twister lah. BTW kalian tahu kan tang twister apa? Tang twister tuh kayak Latihan latih mulut lidah. kita gitu loh, kayak biar begitu lah. fase dalam Nah, iya. secara Inggris gitu ya kan. Biar Soalnya- cepet. Iya benar. Buat ngilangin logat Sunda. Iya sih. Aku bukan orang Sunda. Tapi aku malah ikut-ikutan logat Miss-nya. Iya ya. Logat NTB. Aku sama Missnya sampai diginin, janganlah kayak gitu loh, janganlah kayak gitu Gia ngomongnya, katanya kayak gitu kan ngomongnya cepet gitu ya, kayak apalah Koza kayak gitu. Terus aku ngikutin, terus sama Missnya dibilang kayak gini, Gia kenapa kamu ikut-ikutan kayak gitu ngomongnya? Emang lingkungan tuh ngaruh banget kan Iya ya. benar. Enak banget beneran ngomong kayak gitu tuh, kayak lepas dari logat kita gitu ya. Nah, aku juga Coba. waktu awal pertama belajar tongue twister itu sumpah susah banget ya kan. Bener-bener kayak aduh kebelit-belit. Ya, Oh my god. banget. Nah, Susah banget. dan dalam keadaan susah itu kita disuruh bikin video yang harus nyebutin berapa tang twister sih? 4. 5. Oh 5. Oh yang di IG kali ya. Iya sekaligus. Itu aku ragu-ragu banget posnya soalnya belibet. Coba yang pertama coba. Yang mana? Ice cream. Ya, ice cream. You scream. Iya, itu ice cream harus aku cepet suka banget. banget. Soalnya kita dulu juga sempat diajarin Iya. kan sama Kang Iya. Zam-Zam. Ya, Iya, bener-bener. yang ice cream, you scream, you scream, for ice cream. Yang Yes. itu. Terus coba ada lagi yang apa yang belibet. Understand? Aku gak bisa. Gue bisa banget. Banyak Baik banget banget. tang twisternya. Yes. Iya, intinya kita bisa belajar dari biar supaya yang fasih juga. Nah, sama aku juga kan belajar bahasa Inggris tuh otodidak ya. Selain dari tongue twister juga, aku selalu kayak ngedengerin terus kayak selalu nyanyiin lagu-lagu barat gitu biar like- supaya yang ini tuh dibacanya ini ya gitu. Nah, jadi guys, kalau misalkan kita mau ngembangin bilingual kita itu nggak cuma harus ke Pare, harus ketemu Iya, benar. bule, harus sekolah, enggak, otodidak juga bisa. Contohnya Nasya nih, Nasya tuh emang kenapa dia bisa jadi kapten bilingual? Pertama ya. karena dia suka bahasa ya. Terus mencintai dulu apa-apa tuh. Ya, Mencintai. awalnya tuh aku sebenarnya bener-bener nggak suka loh sama bahasa Inggris. Nggak sesuka itu gitu. Waktu SD tuh aku kayak apalah Inggris ya Allah, Iya. mager gitu. loh. Sama-sama. Bener-bener tapi pas aku SMP MTS ya, kayak emang lingkupannya tuh berbahasa semua dan emang harus diwajibkan banget pakai bahasa. Penuh bahasa ya? Ya, jadi aku kayak wah, aku harus bisa nih gitu. Ya udah aku otodidak tuh. Setiap pulang ke rumah aku selalu nyari sebuah segala macam. Kan kita punya HP lah ya, terus digital ya banyak sekarang digital kayak gitu. Nah, aku tuh belajarnya pertama banget aku belajar itu dari YouTube. Bener-bener dari YouTube aku otodidak. Terus kakak aku juga karena kakak aku bisa bahasa Arab juga. Jadi kita Wah. bener-bener kayak setiap ngelewatin wilayahnya kakakku tuh kita harus bener-bener kayak pakai bahasa gitu. Jadi mendukung banget. Keren. Terus Emang lingkungannya ini. iya terus apa namanya pas aku balik lagi nih ke sekolah gitu ke pondokan yang dulu kan ada kayak program kayak sekolah gitu kan, program kayak sama bilingual gitu tapi sekolahnya tuh setiap malam Rabu gitu loh. Jadi kita dites dulu nanti setelah diseleksi kayak gitu ada yang unggul, ada yang kelas A, B kayak gitu. Nah, aku bersyukur banget aku masuk itu unggul. Wah, Kelas emang. give applause guys. Iya. Terus yang ngajarin kelas unggul itu apa ya? 7 turunannya yang punya Amazon. Wah. Iya. Amazon? Iya, Amazon aplikasi Amazon. Oh, aku mikirnya Amazon loh. Aplikasi Amazon loh, aplikasi Amazon yang Amazon. Aku ngiranya Amazon kayak gitu. Kayak Shopee aplikasinya. Ya, mikir Amazon. dulu. Ini Amazon pemerintah ya. Ya Allah. Tapi iya aku ngiranya iya. sungai. Ada hutan juga. Tapi kan? brand Amazon itu emang terinspirasi dari itu kan? I don't know. Gak tahu ya. Kalau masalah itu balik lagi ke yang punyanya aja. Bego Cuman sih. aku keren aja gitu loh. Iya Makasih sih keren. Pak Wicak. Semoga Bapak nonton. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau Nasya kan dari itu ya. Kalau aku dulu karena emang hobinya nonton kartun dan aku gak suka kartun yang Indonesia. Bukan maksudnya kayak kartun-kartun. Sebenarnya aku takut dulu tuh takut lihat kayak Adit Supo Jarwo terus apa sih? Kenapa? Tahu gak sih yang Emang beda ya. DOA? Kecil Kalian tahu gak sih yang ini? Ada kartun yang di MNC TV dulu mah. Terus kayak kebudayaan Betawi gitu. Tapi si kartunnya teh
Bukan. Bukan. Kan aku orang Betawi itu aku suka banget tuh. Aku takut sama kartun itu soalnya nyeremin visualnya. Kata aku kayak gitu. Kayak ada yang kepalanya besar gitu, yang perutnya besar gitu. Aku takut kayak gitu. Kayaknya aku tahu deh, tapi aku lupa. Ada deh, nanti kalian yang tahu komen ya. Pokoknya aku gak suka soalnya kata aku gak suka kartun kayak gitu. Nah, aku lebih milih ke kartun-kartun yang Disney gitu kan, yang kayak lebih Sophia yang kayak gitu. Tapi Upin Ipin suka? Nah, dulu aku takut sama Upin Ipin, soalnya botak. Tapi aku pecinta Upin Ipin. Aku suka Upin Ipin setelah aku lihat Mei Mei. Udah sebelum itu enggak, aku takut soalnya mereka botak. Oh iya, kartun-kartun emang bener sih ya, bagus banget ya buat belajar otodidak dari kartun-kartun. Iya, karena aku sukanya Disney kan, Disney produksinya luar ya. Jadi bahasa. Terus dulu aku dikasih Bebe Lili sama papa aku, tahu kan Bebe Lili yang tahu. Itu Bebe Lili lagunya Inggris-Inggris semua, guys. Iya, Jadi tapi aku ada tuh yang di tertarik Indonesiain. dari sana. Iya ya, ada yang di Indonesiain. Ada yang tahu nggak guys yang lagunya gini? Papa ada di mana? Lili Mau bicara yang itu. Lili ya itu. Iya itu pokoknya nih anak-anak zaman sekarang tuh tidak seotak. udah Enggak, itu tuh udah zaman kapan sih? 2000 berapa Iya. sih? Ya. Pokoknya Bebe Lili itu cuma bayi yang pakai pampers doang ya. Yang Pokoknya nyari ayahnya. Bebe Lili tuh aku suka Bebe Lili tuh itu dari sana, suka bahasa Inggris tuh gara-gara dikasih lagu Bebe Lili. Terus kesininya jadi sering nonton Disney, jadi terbiasa deh denger orang-orang ngomong bahasa Inggris gitu teh. Pas teman-teman aku pada cicak-cicak di dinding, aku jadi mama papa di mana gitu. Iya, beda sendiri ya. Kayaknya Nah. kayaknya buat tahunan kita. Kayaknya kalau tahun Bener, sekarang ada. tuh kayak Cocomelon ya. Iya, Iya benar. Oh iya, aku juga dulu suka banget sama Cucu TV. Oh iya tahu cucu-cucu. Iya, aku suka banget yang Ringga Rose, terus kayak gitu lah pokoknya. Tapi yang sekarang mah jarang sih ya orang-orang anak-anak kayak gitu teh. Sekarang mau lebih game ya. Oh, lebih ke Cuman nggak apa-apa sih, bagus. Soalnya ada teman kita nih namanya Nabil, dia juga pinter bahasa Inggris karena games. Ya. dia Dari mana aja Main sama bisa kalau dari lama. Kalau Zara gimana, Za? Kalau aku sih Dia mah tadinya bahasa pondoknya. iya bahasa dia tapi pondok ya, bahasanya bahasa lebih Arab ya. iya Umi. jadi kurang ayo. Ya, gimana Za? Karena aku sekolahnya di yang sebelah itu. Ya. Emang di yang sebelah itu tuh kayak lebih ke Arabnya gitu loh, kayak mengartikan Al-Quran gitu, tamyiz namanya ya, program tamyiz gitu. Jadi kalau nguasain Inggris sih mah gak terlalu, malahan awalnya mah gak suka. Tapi pas kesini dijadiin OSIS divisi PBIP pengembangan bahasa. Jadi kan harus bisa gak bisa harus bisa gitu loh. Jadi emang harus maksa. menguasai Iya. karena dari judulnya tadi PBIP ya. Ya, Ya. berarti emang dari organisasi juga bisa ya ngembangin bahasa. Jadi kayak bahasa tuh sebenarnya fleksibel ya gak sih? Gak harus dari sekolah. Misalkan kalian mumet belajar buku bahasa Inggris karena tulisannya bahasa Inggris semua, atau misalkan apa, kan bisa buka-buka video dari YouTube gitu. Nonton tanpa subtitle gitu bisa kan ya? Yang penting ada juga ada kan listening. artis yang gitu Vicky Naki namanya kan. Oh iya. Kalian tahu kan? Dia suka itu guys. Iya, aku suka banget itu. Itu YouTuber gak sih? Iya. Bukan artis. Ome, iya sama aja kan. Artis juga, YouTuber. Ome TV itu gara-gara Ome TV kan Oh, iya, ngobrol-ngobrol sama orang luar negeri, terus dapat temen orang luar negeri juga. Iya, Dan sama. sekarang dapat pacarnya kan juga orang luar negeri kan. Itu bagus banget. Ada juga nih adik kelas kita yang namanya siapa sih? Si Raffi. Aku kan nanya kan waktu itu, kenapa sih kamu bisa tertarik bahasa Inggris? Terus kan dia jadi peserta terbaik ya. Kemarin di Pare tuh dia jadi peserta terbaik guys. Excellent gitu, terbaik di antara kita-kita. Walaupun dia masih kelas 11. Nah, aku penasaran dong nanya, kenapa kataku. Ternyata dia suka ngobrol sama orang-orang dari luar lewat aplikasi Discord. Tahu gak kalian? Oh iya DC, ya. Itu dari sana kayak ngomong apa gak tahu, random aja biar aku bisa dengerin dia ngomong, katanya gitu. Simple tapi ngena gitu ya gak sih? Nah, berarti tertampar juga ya oleh aplikasi berarti ya. Jadi belajar bahasa tuh dari mana aja. Iya. Buat kalian yang masih kayak, gak mau, tapi sebenarnya emang harus ya. Bahasa tuh kayak, global banget gitu loh. Jadi pemikiran kita juga otomatis ke global gitu loh. Terus aku kayak keren aja kalau bisa ngomong bahasa Inggris. Iya kan. Oke, kita cerita nih. Waktu aku waktu itu jadi bukan tour guide sih, Oh, lebih iya. tepatnya
Matt itu kan teman kamarnya, roommate lah intinya. Roommate. Aussie. Nah, jadi ada bukan orang sih, jadi mahasiswa Queensland itu datang ke Indonesia, tepatnya ke Ciamis, buat mempelajari budaya dan ekonominya kita gitu loh. Keren banget gak sih? Keren. Nah, Keren banget. waktu aku di sana itu barengnya dia juga. Ya, aku ikut juga waktu itu. Iya. Waktu aku di sana, awalnya aku tremor ya. Sebenarnya aku emang udah pernah ngalamin itu karena ya rumahku kan deket sama Kotu gitu kan. Kota aku tua. tuh aku suka ke sana karena ya banyak orang-orang yang kayak gitu, jadi leluasa gitu loh buat. Kan jadi kita ada apa ya? Ada timbal balik buat speakingnya gitu loh. Nah, terus pas waktu ke sana aku tuh kayak tremor gitu. Awalnya emang Tremor. iya bener-bener tremor kak. Aduh gimana dong? Aku takut loh salah ngomong sekian gitu. Pasti itu. Nah terus Pengalaman tiap orang. pas nyampe di sana itu, kan kita kemana sih itu? Ke yang Apa? itu yang sungai itu? Aku Itu apa sih salah satu apa sih? bukan ya kayak curug, bukan curug tapi itu salah satu destinasi wisata ya di Ciamis. Namanya apa sih? Cadas. ya Cicadas. Cadas apa ya? Cadas Ngampar. Iya. Ya. Kita ngampar. Iya, kamu pasti tahu. situ. Soalnya ini orang Ciamis, guys. Tahu. Nah, Cadas Ngampar. Fun fact-nya cuman kita doang yang dari SMA, selebihnya dari ITB, terus dari UPI ya. Gila Ada sih. UPI ya sih. Enggak. Waktu itu ada kita lupa. dibarengin sama mahasiswa yang keren-keren. Iya, Maksudnya kayak mahasiswa. gak nyangka gak sih Nas, kita tuh barengnya sama mahasiswa terbaik dari ITB, dari Unsil, Unigal, terus dari pokoknya Banyak. aku tuh kayak hah? Kita SMA, mereka mahasiswa kayak gitu. Kalian doang SMA-nya kayak wow gitu ya. Woi, gue baru anak SMA loh, tapi Iya. bisa, keren banget itu. Terus kayak yang orang-orang yang itu yang udah ngomonginnya apa gitu ya. Dan itu aku ya, jujur aku walaupun ya maksudnya aku masih standar basic lah ya Inggris. Itu tuh aku masih rada mikir, tapi ya kalau mau ngomong tinggal ngomong aja, nggak perlu mikirin grammar. Soalnya mereka juga ngertiin kita gitu loh. Awal aku masuk ke apa namanya tuh Gatrik ya? Ya. Gatrik. Nah, awal aku masuk Gatrik, aku tuh bingung. Aduh, aku harus duduk sama siapa ya? Gitu. Iya. Untungnya. Pas aku masuk itu Udah jadi kawan. ada Ausi di cantik namanya Lily, aku ingat banget namanya Lily. Dia tuh senyum semeringah gitu ngeliat aku. Terus aku kayak, "Hai," kataku. Terus kata dia gini, "Mau duduk di sebelah gak?" "Boleh," kataku. "Iya, duduk aja." Seramah itu loh. Terus dia cerita ke aku tentang siblingnya, saudara-saudaranya, terus tentang dia rencana plan dia sama keluarga buat main lagi ke Indonesia. Katanya sebagus itu sih Indonesia. Keren. Iya, waktu Padahal itu juga kita mau ke luar negeri mau ke kita iya ya. benar-benar. Waktu itu juga Lili bilang Lili mau ke Bali ya. Iya, kembali. Nah kebetulan waktu itu tuh Hamin berapa gitu. Kita kan Kita study juga. tour sebelum study tour ke Bali. Ya. Pas kita study tour ke Bali tuh posisinya Lili tuh lagi di Bali gitu. Dan tadinya kita mau ketemu tapi ya jadwalnya padat ya. Jadi nggak sempat. Jadi nggak sempat. Tadinya dia ngechat ke aku DM kayak, "Nes, kamu lagi ada di mana?" gitu. "Lagi ada di Bali," kataku. Itu mereka ngobrol pakai bahasa tapi ya guys ya. Iya. Bahasa Inggris. Kitanya aja biar kalian juga ngerti kan. Iya, gitu. Terus dia bilang, "Boleh ketemuan gak?" kata dia gitu. Terus aku bilang, "Ih, boleh loh, cuman kamu di mana?" Aku lupa dia lagi di mana. Terus kita lagi ada di Tugu Monumen, apa ya? Tugu Monumennya itu. Aku lupa. Aduh aku kayaknya ini banget deh, soalnya kalau ngobrolin tentang Queensland tuh kayak memorable banget. Aku awalnya duduk kan tadi kalau Nasya sama Lily ya namanya. Terus kalau waktu aku duduk sama Shadaf. I see Shadow itu yang handsome. No. Dia cewek. Cewek. Iya, Ya. cewek. Terus yang Shadaf Dia tuh itu keturunan Pakistan atau Iran. Iran? Oh iya, Iran. Dia Aku tuh Iran, tapi dia tuh lagi emang apa sih kuliah di Queensland. pindah gitu loh. Dan dia tuh katanya suka banget anak kecil. Iya, sampai dia tuh cerita juga ke aku karena kan roommate ya, aku teman sekamarnya. Nah, terus dia tuh bilang kalau dia tuh bukan pernah, dia masuk organisasi yang buat anak-anak gitu loh. Sumpah itu keren banget. Ya, terus dia bilang dia suka sama anak Indonesia karena ramah gitu. Terus aku juga punya ada satu temen. siapa? Ayo. Luar negeri. Iya, aku lupa, Ren gitu. Moren, bukan. Bukan. Bentar. You Ren, I don't know. Mama, Lauren, Nana. Moren.
Ya pokoknya Bukan- itulah ya. Ya. Ya Allah, itu ya Allah, maaf banget lupa. Anyway, Ren itu aku lupa, maaf banget ya Allah, aku takut kamu nonton. Tapi sebenarnya dia tuh baik banget. Jadi pas awal dia ke Ciamis, dia tuh nggak datang karena dia sakit di Bandung. Dia sakit di Bandung. Terus malam pertama kita ada acara pengenalan kayak gamelan gitu. Dia datang tuh dari Bandung. Iya. Dan aku ingat banget situasinya di situ lagi makan nasi goreng. Iya. Iya, kita lagi ngobrol-ngobrol ya sama anak ITB juga. Terus karena aku tuh orangnya suka sama sesuatu yang jentrik gitu loh. Nah, dia tuh jentrik gitu loh. Bener-bener rambutnya tuh pendek. Kayak cowok dipotong cowok gitu rambutnya. Iya, tapi dia tuh aslinya cewek. Ya aku juga awalnya ngira Tomboy itu gitu. cowok loh. Tomboy. Terus oke lah, aku kayak ya gimana ya? Aku punya insting kayak perlu ngedeketin. Oke lah. Akhirnya aku ngedeketin. Aku bilang butuh bantuan enggak? Soalnya dia kayak masih batuk-batuk gitu kan. Terus dia bilang nggak usah, nggak apa-apa. Akhirnya dia keluar kayak ya batuk gitu loh, intinya dia nggak mau kita kena gitu. Terus aku ngikutin dia. Terus aku bilang kayak sini aku bantu, kataku. Terus dia bilang enggak aku nggak mau kamu kena, katanya gitu. Dan akhirnya aku bantu terus, aku kayak coba ngedeketin. Dan ternyata aku setelah dari situ dia lumayan deket sama aku sampai akhir di les pertemuan kita mau perpisahan itu dia sampai nyari aku ya pengakal. Jadi Iya. banget ya. Kayak so sweet gitu gak sih? Oh my god. Gimana Cak? Padahal cuman beberapa minggu kan. Iya bener-bener. Kita berapa hari ya Cuman waktu 3 itu? hari, 4 Oh, hari. 3 hari? Iya. 5. 4. Iya, 5 kita pulang, 4 hari kita di sana. Iya. Itu posisinya kita mau PAS dan kita milih buat izin memang. Iya, Itu buat nggak milih mau izin. Jadi kan kalian susulan kan Iya. tadinya. Ya, bener-bener. Tapi abis itu aku kan anaknya yang emang agak gak mau gitu kan kalau misalkan menyangkut soal PAS ya. Tapi gak tahu setelah dari sana aku gak ada tuh penyesalan sedikit pun gak ikut PAS hari pertama. Padahal mah gak boleh kayak gitu ya. Itu bener-bener seru banget. Aku oh ya, ada satu teman kamar aku namanya Joey. Nah, si Joey ini punya kayak permainan jungle speed. Ya, jungle speed. Jadi kita ngebalikin kartu, kalau ada yang sama, kita harus ngambil tongkat. Main cepet-cepetan, main ngambil gitu. Kayak tangkas gitu, tangkas iya. Kecepatan sama tangkasnya. Nah, di situ aku kalah, aku malu banget, aku kalah banget soalnya ya gak apa-apa ya. Itu aku baru ngerti juga, terus itu emang dibawa. Terus setiap bangun pagi itu notabene aku langsung buyar. Pikiran aku langsung buyar karena Ngomong apa hari ini? iya, ngomong apa hari ini. Terus baru juga bangun tidur udah disambar Morning. Iya, morning Nas gitu. Iya, gitu. Padahal kan otodidak ya, kenapa harus dipikirin gitu. Terus dia bilang gini, do you have a text shower? What? I don't know, kataku. Terus aku langsung kayak diem, terus tiba-tiba ada kakak dari ITB, kamu udah mandi belum? Oh my god, aku langsung gitu. British. Ya, aksennya tuh ada British tapi bukan British ya. Iya, mereka punya aksen sendiri kalau Aussie. Oh, Mereka Australia nyebut ya? mereka nyebut air juga bukan water tapi water. Nah, terus no juga nor. Tuh, Nor, itulah pusingnya Inggris. Iya, terus aku langsung kayak take a shower. Soalnya dia bilangnya take a shower. Gitu. Iya, Gak ada shower. F-nya, maaf banget. Deh-dehnya itu Aku jadi lebih iya. jelas. Terus aku jadi mikir kayak ini yang Australia aja aku kayak gini apalagi British guys. Oh my god. Makanya soalnya aku otodidaknya American sih aksennya jadi Iya. Kemarin juga kita pas di Pare Amerikan ya? Iya, American. Soalnya Tapi kalau listening tuh kan ada yang Britishnya juga. Iya, iya. Jadi emang agak-agak pasti ya kalau British soalnya kalau listening kayak gitu kan ada TOEFL sama IELTS itu kan pasti makanya yang British gitu. Wah, seru banget asli itulah pengalaman. seperti pengalaman kita di bilingual ya. Kalau kita ceritain semuanya gak bakalan cukup. Iya, jadi Harus datang ke sini dan ngerasain Iya sendiri. bener. Terus ada satu cowok yang ganteng ya kebangetan. Itu umurnya baru 18 tahun. Iya, boy. 19. Oh ya sekarang. aku juga jadi yang 19. ngeliat di status kalian Ya, kepicu. mereka iri guys sama kita. Oh my god ganteng banget. Dan Kenapa itu- iri? Mau tahu gak sih, mau tahu itu tuh dia itu apa sekolah kedokteran. Iya, di Queenslandnya. Iya 18 tahun ke sekolah kedokteran. Ya, jadi kayak dia tuh pinter gitu loh. Jadi emang umurnya tuh masih kecil tapi dia udah
udah mahasiswa jadi kayak apa sih namanya? Kayak loncat Eksplorasi gitu. ya, Eksplorasi. Ya, Oh, kayak ya, aku pernah. di Namanya siapa? Siapa? Merai. 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 Kalau kalian ingat sama nama burung, ini beda ya. Iya, ini kan kalau burung murai. Iya kan? Ini Merai. Ada cowok yang tingginya kebangetan. Ya. Hampir 2,5 meter. Aku foto sama dia. Siapa namanya? Siapa? Aku lupa. Ah iya. Si Jackra juga kan. Enggak, itu namanya Siman. Oh ya, Siman. Dia tuh paling kocak sih di antara yang lain. Iya, bener. Kalian nyadar gak sih kita tuh bareng sama kakak-kakak gitu ya, kayak 21 tahun, 18 tahun. Ya waktu itu posisinya kita paling kecil, tapi kita cair banget di sana. Bener. Kayak bener-bener Sepemikiran gitu lah ya. sepemikiran, dan kita tuh emang namanya juga sama orang luar ya. Jadi ya manggil nama aja gitu. Soalnya di luar kan nggak ada senioritas. Jadi Iya. manggilnya masih tetap nama walaupun dia udah tua gitu. Lebih tua dari kita. Gitu lah, bukan udah tua. sorry. Oh ya, terus gini, aku bersyukur ya jadi orang Indonesia tuh waktu itu ada yang curhat gini. Nas, tahu gak? Aku tuh sebenarnya bangga sama Indonesia karena Indonesia itu lumayan open minded Ya, buat bener. orang-orang yang kayak gitu. Soalnya kayak misalkan Australia, Amerika atau yang lain itu kan dia lebih individu ya. Iya. Jadi kayak I don't care gitu. I don't care sama orang-orang kayak don't give. Kita tuh ngerasain kayak ngalamin pertukaran pelajar tapi secara gak langsung gak sih? bener-bener. Ya. Pasti itu. Pas kemarin juga kan di sini ya di MTS sempat ada dari Aussie juga kan. Iya benar. Jadi kayak gimana ya, Darussalam itu emang udah se-open minded itu guys buat pengembangan bahasanya. Oke guys, maaf ya tadi kepotong sama azan. Kita dengerin dulu azan. Ya. Kita lanjut lagi nih. Lagi deh. Tadi kita bahas Darus ya. Lanjutin aja kali ya. Kan Open minded ya. barusan tuh kita ngomongin tentang pengalaman kita terkait Bilingualnya. bilingualnya. Iya, di luar. Sekarang kita cross check lagi deh gimana kita di dalamnya gitu. Di sekolahnya bagaimana? Menurut kamu gimana aja? Menurut program aku. Program. dong, Iya, program Oke, itu. oke. Ini pengembangan gitu. Iya, tapi iyalah. Jadi tiap harinya tuh kan suka dikasih ini kan vocab gitu vocabulary. Terus saya emang setiap istirahat pertama ya suka ada listening gitu ya. Iya, listening. Tapi emang kurang ini. Ya, terus Pembagian itu quotes. Quotes ya setiap hari Senin, setiap habis upacara. ya ini Ratu yang nanti ngabagiin quotesnya. Quotesnya tergantung sama sejarahnya. Kadang ada Inggris, Arab. Ya. Kalau Prancis juga kalian mau? Ya, sok. Wah. Jadi bilingual itu nggak cuma tentang Inggris ya guys, Ya, jadi ada betul. juga bahasa Ada Arab. Prancis. Iya, dulu sempat ada Prancis ya, cuma sekarang karena gurunya tinggalnya nggak di Ciamis lagi, jadi nggak ada deh. Iya. Nah, kalau kemarin kan pas aku lagi gak di tempat ya guys, kebetulan lagi keluar. Semaptung ngadain language camp. Oh itu ya. Apa tuh gimana ceritain? Soalnya aku gak tahu banget gitu tentang language camp. Language camp ini apa namanya? Language camp. Ketua aja. Ya. Ya, ini ketuanya. Ini ketua dari program language camp. Sesuai judul lah, language camp. Language camp. Camp gitu lah, tapi masih di dalam sekolah. Soalnya kalau di luar belum dapat izin ya kan. Tapi itu juga kayaknya udah seru banget sih, soalnya Mereka sampai ketagihan kayak, ayo kak, Language camp lagi. Ya, language apa? Camping lagi katanya kayak gitu. adik kelas pada ketagihan. aku jujur ya, aku juga nggak ikutan language camp karena aku juga Oh iya. ada Lagi problematik problem. itu yang gitu. Langsung tuh. Oke, ngapain aja sih kita di language camp? Berapa hari tuh? 2 hari. Oh, 2 hari. Hari pertama? Hari pertama tuh kayak materi-materi dari Materi? gitu. Iya. Dari bilingual sih. Yalah. Ya, Mas. Guru bilingual kita. Tepuk tangan untuk para guru bilingual kita. Terima kasih. Iya, soalnya. Sebenarnya kalau nggak ada guru bilingual kita nggak bakalan ngerasain Iya, betul banget. Ya. Terus di hari keduanya ada hiking rally. Nah, itu Hiking. juga setiap posnya itu ada berbagai Pembelajaran. Oh iya. Ya. Terus kayak nalaran vocab gak sih?
Itu pasti. Buat kalian itu bagus loh buat nambah Kita tiap hari dikasih pokeb ya. Kita tiap hari dikasih pokeb dan emang dihafalin. Kita punya buku nih. Ada yang 2 gak sih? Enggak, dia kayak buku segini. buku pokset kecil. Nih kalau kalian tahu kayak di Gontor tuh suka dikasih ya buku kecil. Ya, Nah iya, gitu buku. konsepnya mirip-mirip lah kayak gitu. Iya betul. Itu tuh di store guys tiap tahun dan kalau kita nggak hafal ada konsekuensinya. Berbagai pengalaman ini, pengalaman aku sebagai kapten ya kan. Nah itu tuh emang setiap itunya nalar gitu, terus tanda tangan antara ini sama aku nih, tanda tangan itu buku poketnya. Pocket Pocket book. yang Oh, kecil, iya. pocket book. Iya. Dan terus juga ada muhadasah kayak gitunya. Apa Jadi tuh? enggak muhadasah tuh kayak Muhadasah. speaking bahasa Arab lah. Ya kan balik lagi kayak yang tadi bahwa kita enggak selamanya Nggak selalu melulu Inggris, Inggris, iya, Kak. Arab juga ada. Kita juga punya kita juga punya language day guys. Language day-nya itu di hari Senin. Ya. Tapi karena untuk memaksimalkan itu emang agak kurang ini, jadi kita lebih banyakin ininya dulu, lebih banyakin perkataannya dulu kayak gitu. Pocket terus kita kita juga sering apa namanya? Speech di itu tuh di Toabel. Tapi itu bagus. Ya, speaking. Itu buat Jadi- melatih. Public speaking juga ya kan, karena kita tuh sebagai individu yang mau sukses ya kan, ya kalian tau gak sih kalau kita misalkan speaking di Toabel, kalau kata sini Anas. itu Toabel tuh di speaker sekolah ya guys. sekolah iya maksudnya. Ngomong di speaker sekolah kan emang biasanya cuma kayak apa sih speech atau enggak storytell doang gitu ya. Ya. Tapi itu membantu banget. Kayak kalau misalkan kita jadi lebih ngerti gimana pengucapannya. Terus kalian tahu gak sih waktu di Pare ya ceritanya kayak gini. Apa tuh? Apa? Kan kita tuh mau farewell party. Ya. Dan itu tuh udah ada pembagiannya namanya. Jadi setiap orang tuh punya tugasnya masing-masing dan Raffi itu kebagian buat speech. Sayangnya terjadi sebuah kecelakaan yang mengenaskan ya. Innalillahi. Ya Raffi tuh jadi jatuh. Katanya jatuh dari sepeda ya? Jatuh dari sepeda dan tiba-tiba tutornya tuh kayak gini, Gi, ya, kamu ya speech dadakan banget gitu kan kata aku. Yeah. Aku langsung dikasih kayak apa sih? Dikasih kayak teksnya gitu dan itu speechnya tanpa latihan langsung gitu, tapi jatuhnya malah jadi kayak puisi. Iya gak sih? Tapi nggak apa-apa, masih belajar ya. Iya itu bener jatuhnya kayak puisi soalnya Apa aku. sih itu tanpa JR, tanpa apapun kan? Ya itu Langsung bener-bener otodidak gitu. otodidak. Terus emang aku orangnya agak melankolis gitu ya guys. Jadi kayak ya ngerti gak sih kalian? Kayak agak kayak gitu. Terus aku storytellnya tuh kayak Gi kamu harus bisa 2 suara. Pokoknya gak mau tau kamu harus bisa 2 suara. Serius? Iya. Harus voice over juga. Iya, voice over. Aku kan ceritain tentang rabbit and turtle ya waktu itu. Jadi pokoknya gimana caranya? Pokoknya yang rabbit aku harus cempreng dan yang turtle-nya aku harus ngebas gitu. Karena turtle lambat. Iya. Dan itu kayak ada parodinya gitu loh di belakang aku. Jadi seru pokoknya. Gak bisa dilupain. Ya ampun, aku pengen mati ya Allah. Pengen banget tapi nggak bisa. Tapi nanti suatu saat nanti. Asik. Saat nanti. Ya, nah itu bilingualnya di SMAP itu sebenarnya seru banget, terus terpelajar banget, jadi kita pun jadi tahu gitu loh. Kita harus kayak gimana itu juga. Tapi kata aku mah ya belajar bilingual di SMAP tuh enjoy. Ya betul. Soalnya dari kita kelas 10 tutor sama Kang Jam-Jam tuh emang se-enjoy itu guys Iya, di luar Di luar kelas. kelas. Aku sukanya emang di luar kelas gitu. Kita kalau mau storytell atau enggak speech gitu bisa pakai diri kita sendiri gak sih? Kayak ngeceritain tentang diri kita. Pokoknya aku kalau udah beda bahasa udah bukan aku. My name is Nasya, lalalalalalala. Beneran aku tipe orang yang gimana ya? Mungkin bisa dibilang berubah-ubah gitu. Ya. Aku di Pare dan aku di sini tuh beda banget. banget bukan kamu doang, emang semuanya. Semuanya. Soalnya waktu kita di itu juga bedanya kebangetan ya di Ya, Queensland itu. sadar gak sadar ini mah menurut aku ya fun fact-nya kalau kita pakai
dua logat dan dua bahasa tuh kita berubah kepribadian gitu guys. Iya Banget. bener. Ya aku ngerasa gini, kalau aku ngomong bahasa Inggris mah kayak asa keren gitu, kayak gimana. Terus kalau misalkan bahasa Sunda ya gitu, alem gitu, orangnya andalemi gitu. Iya betul. Itu apa sih? Apa sih namanya? Yang alim, kan sih apa sih? Kalem. Oh iya, Kayak terus gitu. gini, jangan pernah malu buat kayak, iya aku tuh orangnya pengen belajar bahasa, tapi saking belajar bahasanya masa aku ngomong pakai bahasa sendiri, tahu di kamar mandi lah, di inilah, ini sebenarnya gak apa-apa, tahu ngebantu banget. Jujur aja aku juga kayak gitu sebenarnya, kayak ngebantu aja, terus lebih ke public speaking. Ya, speaking. aku tuh nyadar Inggris bener-bener penting banget tuh, dan bahasa bener-bener penting sekarang. Jujur sih aku ngerasanya itu terlambat sih. Soalnya kayak sebenarnya kalau aku belajar lebih dalam lagi dari dulu, mungkin sekarang masih banyak yang masih bisa lebih banyak lagi yang aku dapetin gitu ya. Soalnya kalian sadar gak sih sepenting itu loh, kita bisa jadi lebih ngerti banyak hal. Buku-buku juga banyak ya yang dicetak pakai bahasa Inggris, dan kita tuh bisa jadi translator, bisa jadi guide. Itu seru banget sih kalau misalkan aku ngebayangin gini, aku misalkan bisa bahasa nih fasih, terus nge-guide, terus bisa kemana-mana ke mancanegara gitu ya, kayak Keren gak sih? Udah mana kerjanya tuh kayak tanpa kita Cuma traveling aja. keluarin banyak uang, tapi kita udah bisa. bener-bener waktu jangan jauh-jauh deh, waktu Ausi juga, waktu Ausi Med, kita nggak ngeluarin uang, tapi kita happy dan kita Jadi kita yang dapat uang. Iya, Itu keren bener banget. bener banget. Iya bener banget. Terus apa ya pentingnya? Sekarang kan zaman milenial yang udah nge-hype banget sama yang namanya apa ya digital gitu, terus sosmed kayak gitu. Malu gak sih sebenarnya kalau kita nggak bisa bahasa? Ya. Kayak ya minimal gitu tahu bisa bahasa gitu loh, tahu artinya atau sedikit juga nggak apa-apa. Bahkan lebih baik lagi kita belajar lebih dalam lagi. Ya, Coba kan? dulu lah apa-apa. Iya benar. Jangan apa-apa kayak jangan apa-apa tuh menyerah gitu loh. Iya bener, kita harus pantang menyerah guys. Iya, belum apa-apa udah give up, udah jatuh, udah fall in duluan. Jadi kan kayak wah, bahaya itu sebenarnya. Bener. Terus kan kalau misalkan di sini juga apa ya, bener-bener Darus tuh apa sih, pesantren yang terbuka gitu ya kan. Kemarin aja yang kita ada yang itu ya, yang dari sekolah sebelah, yang SP3 sebelah yang dapat beasiswa buat ke luar negeri, itu bahasanya penting banget gak sih? Iya, Ya, beasiswa. yang itu yang Tevirila itu loh. Oh ya. Kanada loh, wow. Kanada, wow. Dan ada juga seangkatan sama kita yang ngalamin pertukaran pelajar. Nah, Lebih iya. tepatnya organisasi Aimun sih. Pokoknya aku bersyukur banget sih masuk sini, kayak terbuka gitu, kayak pengalaman tuh emang terbuka, seterbuka-terbukanya. Iya bener. Intinya buat kalian yang emang pengen banget pengen banget ngeplan banget kalian pengen kuliah di suatu negara gitu yang bener-bener jauh dari ekspektasi kita, tapi ternyata itu bisa dicapai dengan ekspektasi kita sih sebenarnya. Oke. Oke. Ini apa nih kita tiba-tiba Apa ya? apa ya? Oke guys, jadi kita dapat apa sih? Mau nge-challenge kita tuh. Ya, Challenge. challenge tang twister yang udah tadi sama Gia dicontohin. Gimana Gia tadi? Ulang lagi coba. Ini yang paling Yang paling gampang yang itu paling menurut gampang aku. di antara yang lain. bisa sih. Ya, enggak cuma gini doang, cuma kata-katanya ice cream. Ice cream, pasti bisa. You you scream, we all scream for for our ice cream. Aku for ice berteriak. cream. Aku kan artinya aku berteriak. Kamu Kamu berteriak, berteriak, kita semua berteriak berteriak untuk untuk es krim. es krim. Jadi ice cream, your scream, we all scream for ice cream. Kayak Ya. gitu. Santai pelan-pelan. Ice Coba cream. bareng-bareng yuk. Ice Yuk bareng. Yuk. 1, 2, 3. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Itu 3 kali ya diulang. Itu harusnya 3 kali. Ice cream, your scream, we all scream for ice cream. Kayak gitu. Terus aku ada nih, aku suka banget sama satu kata-kata ini. Apa-apa? We are a He-Man Harris Woman Club. We can deliver love note. Apa tuh? Itu tuh sebenarnya salah satu dari apa ya, penggalan dari apa ya sih, film The Little Rascal. Itu aku suka banget sama film itu, sama The Little Rascal. Oh, The Little Rascal. Iya, itu jadi kayak cowok yang benci sama cewek, kayak klub cowok. Jadi ada satu anak yang bilang kayak gini. Kita itu yang bilang kayak tadi, kita kan laki-laki pembenci wanita, kita nggak bisa, ya kita nggak bisa ngirimin surat cinta gitu.
Seru banget sih ya Allah. Oke, Kelihatan oke. ya ini Captain Bilingualnya. Jadi kalian jangan lupa buat itu challenge kita yang Buat ya. Ya, ice cream, use cream, roll, fills. cream for ice cream itu Buat gampang video. banget sih. Jangan lupa tag semua. Oke. Keren banget ya sih buat kalian yang udah bagus banget kalau kalian mau. Ya. Oke. Jadi kayaknya sampai segini dulu gak sih? Aduh, padahal masih banyak yang Iya. banget yang mau dibahas. Itulah seperti pengalaman kita dari banyaknya pengalaman kita ya. Kalau misalkan kalian masih penasaran sama pengalaman kita sama orang-orang Aussie atau misalkan sama yang di Pare, boleh tuh kayak tag episode ini episode berapa sih? Tiga. Ketiga ya. Iya. Kalian boleh banget nanti komen mau ulang atau mau rewatch gitu, mau diulang gitu episode 3, dispesifikin mau bahas apa, nanti kita bahas ulang. Kalian mau tanya-tanya juga, tanya-tanya aja biar nanti kita bisa jawab pertanyaan kalian seputar SMAP dan bilingual. Iya, itu betul pasti. banget. Oh iya, aku tuh sampai lupa perkenalan loh karena keasikan kita ngomongin Gak bilingual sabarnya ini. ngomongin bilingual. Oke, perkenalan ya, nama aku Nasya Maulida Yusuf, aku dari Jakarta dan aku pengen banget sekolah di sini karena bilingualnya. Oke, bagus banget. Dia anak IPA kok. Ya, aku anak IPA kelas berapa sekarang? 12. Bentar lagi lulus. Oh ya, kalian juga mungkin udah beberapa episode ini gak lihat aku ya. Aku juga. Jadi pare mereka ini, jadinya Ya. stop dulu deh. Kalau kalian penonton setia, kalian pasti tahu aku siapa dan aku ada di episode mana. Terus kalau kalian masih pengen aku ngomong di sini, Ya pasti pengen dong. komen Ya. aja ya. Komen. Ini Nasya, Zahra dan Gia. Iya. Oke. Mungkin segitu aja kali Itu ya. aja dari kita palingan ya. Biar kalian masih penasaran sama episode selanjutnya, kita bakalan undang siapa, kita bakalan bahas apa, tonton terus video kita Podcast ini. Oh ya, buat kalian yang males nonton video atau lebih suka sama podcast, kalian bisa langsung ya kunjungin podcast SMA Plus Darussalam. Di sana ada podcastnya Sezuri juga. Iya, betul. Jadi Ada di Spotify. Spotify ya, aku lupa. Keren banget. Nih, fun fact-nya aku pecinta podcast Spotify banget. Oke, Itu oke. kalian harus Ayolah, dengerin ada yang kayak episode-episode dia ya. sebelumnya. Ya, terus kalian kalau mau Bermanfaat banget. Terus kalian kalau mau kita ngebahas sesuatu yang bermanfaat, lebih bermanfaat lah. Request. Ini juga Ya. bermanfaat, request aja gitu. Karena ini serba-serbi remaja ya guys, semua all of betul. about Ya, remaja. kita mah random aja. Iya, buat kalian yang patah hati atau apalah. Kayaknya Ngebahas banyak tentang pengalaman nih. misalkan aku mau dong dibahasin tentang cerita-ceritanya anak SMAP kok bisa sampai bertahan sama itu, atau misalkan abis dari SMAP kalian planning ngapain aja. Sekolah sambil Soalnya- pondok juga kan. Ya, soalnya kalian harus tahu kalau anak-anak kalau SMAP people tuh aneh-aneh, bukan aneh-aneh, unik. Bukan aneh dalam belok bukan. Kita di friend. Bener-bener Iya. unik-unik banget orang-orang. Anehnya tuh unik ya guys. Satu lagi aku ada quotes dari aku lupa dari siapa, pokoknya Iya. jangan jadiin perbedaan itu sebagai sebagai kejelekan kita lah. Ya, Jadiin perbedaan pemersatu. itu sebagai keunikan kita dan keistimewaan kita gitu. Ya, mungkin itu aja mungkin ya. Ya. Dan Jangan lupa like, share, and comment dan subscribe. mohon maaf buat Yes. semua kesalahan kita kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau misalkan ada kata-kata yang kurang enak karena Kan dari ya. Udah aja kali ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai See you. jumpa. Bye.